Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, berkat dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami dapat lalui hari ini dengan pertolongan Tuhan saja, dan semua itu karena kemurahan-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami. Berikan kami hati yang mengerti dan taat kepada kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Tertulis demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, hampir setiap hari ada saja penduduk di daerah Maroko yang berusaha untuk menyeberang dengan cara berenang masuk ke wilayah Spanyol. Ada suatu area kecil wilayah Spanyol yang berbatasan darat dengan Maroko, yaitu kota Ceuta. Tentara Spanyol biasanya berjaga-jaga di wilayah perbatasan yang dihalangi dengan teralis besi. Tapi selalu saja ada orang Maroko yang ingin menerobos perbatasan. Dan salah satu caranya yang mereka lakukan adalah berenang dalam jarak pendek untuk akhirnya berpindah wilayah. Sebagian besar imigran itu berpendapat bahwa tinggal di Spanyol akan mengubah keadaan hidup mereka menjadi lebih baik. Bayangkanlah saudara betapa dekatnya batas antara dua negara ini. Namun perubahan drastis terjadi ketika seseorang berpindah dari satu wilayah negara ke wilayah lainnya. Perubahan itu terjadi dari segi ekonomi, sosial, dan hukum. Apa yang kita lihat dari fenomena ini menjadi ilustrasi yang menambah wawasan dan pengertian kita tentang perbatasan yang kita terobos karena iman pada Tuhan Yesus. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 ini dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ada batas antara kehidupan lama yang berdosa dengan kehidupan baru di dalam Tuhan. Batas ini merupakan perbatasan antara maut kekal dengan hidup kekal. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus berpindah, menerobos perbatasan itu, meninggalkan kehidupan yang lama dan masuk kepada kehidupan yang baru. Berpindah dari maut kekal kepada hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa Tuhan memindahkan kita sehingga kita tidak lagi berada di bawah kutuk dosa dan maut, tetapi berada di bawah hukum yang memerdekakan orang, yaitu hukum kasih karunia Allah di dalam Kristus. Apa yang terjadi kepada kita sebagai ciptaan yang baru di dalam Tuhan Yesus? Yang pertama, kita diampuni. Kedua, kita diperdamaikan. Yang ketiga, kita dibebaskan dari hukuman maut, yaitu kebinasaan kekal. Yang keempat, kita diubahkan. Yang kelima, kita dianugerahi keselamatan. Dan yang keenam, kita dikaruniai kehidupan yang kekal. Serta yang ketujuh, kita mengalami berkat-berkat Tuhan yang sejati. Dalam Roma 8 ayat 2 tertulis, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya sudah bebas, merdeka, berpindah dari maut kepada hidup. Kita tidak lagi berada di bawah kekuasaan kerajaan dunia, tapi berada di bawah kekuasaan kerajaan surga. Karena itu saudara, mari kita bersyukur dan bersukacita, dan hiduplah sebagai warga kerajaan Allah yang memuliakan Tuhan senantiasa. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Berbicara kepada setiap kami bahwa kami sudah dibaharui, sudah berpindah dari kehidupan yang lama yang berdosa, masuk kepada fase kehidupan yang baru, yang berada di bawah hukum kasih karunia. Kami tidak lagi takluk kepada kuasa-kuasa kerajaan dunia ini, tapi kami berada di bawah kuasa kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami hidup dalam perdamaian dan kasih karunia-Mu. Terima kasih buat pengampunan, dan terima kasih buat keselamatan kekal yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu yang sempurna, yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kami dibaharui, kami dibenarkan, kami disucikan dan dikuduskan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Ajar kami Tuhan untuk selalu menghargai kasih karunia-Mu dan hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kebaikan-Mu atas kami semua. Di sepanjang malam ini Tuhan, kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu atas kami. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami masalah, pergumulan, sakit penyakit, agar Tuhan Engkau menjamah, memberikan kekuatan, kesembuhan, kesehatan yang sempurna. Berikan pertolongan-Mu yang ajaib dan mujizat-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Kami percaya kami alami pertolongan dan alami jawaban doa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu, sebab Engkau Tuhan yang memelihara dan menopang hidup kami. Berkat dan damai sejahtera serta kasih karunia Tuhan selalu berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.